Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas materi tentang diskusi kita mengenai Islam dan peranata sosial. Nah, di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Reza Oktasari, ketua dari kelompok kita Ivandia Ramadan, kemudian anggota Aliandita Aru, kemudian Dwi Apriani. Materi pertama akan dijelaskan teman sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Di mana keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Rahmah itu adalah istilah sekaligus doa yang seringkali kita panjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah. Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Sakinah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, dan damai. Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya perasaan, kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya atau kasih sayang antar sesamanya. Sedangkan rahmah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Di mana rahmat terbesar tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaannya. Oke, akan dilanjutkan untuk materi peranan masjid dalam pembinaan umat itu akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, yang kedua, peran masjid dalam pembinaan umat. Usaha di kalangan umat Islam yang terdorong untuk fungsi masjid seperti di zaman Islam. Pergub menggembirakan ini umat itu menyebar akan ke seluruh dunia Islam dengan kegiatan yang mungkin Next. berbeda-beda. Bahkan di kalangan Muslim Barat sudah terdapat yang disebutnya dengan Islamic Center. Karena sebagai pusat peradaban, maka sebuah masjid tidak cukup hanya sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan ibadah semata seperti sholat, melainkan diarahkan pada fungsi yang lebih luas. Sebagai tempat muamalah, Nabi dan sahabat-sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat pengajaran dan yang pertama, masjid dan etos kerja, kemudian yang kedua, masjid dan etos kerja. Salah satu fungsi masjid yang sangat utama adalah sebagai tempat pembelajaran agama bagi umat Islam. Belajar adalah kewajiban. Membaca adalah kegiatan manusia yang paling produktif. Sebab dengan membaca dapat menambah ilmu, salat dan kepedulian sosial sepertinya merupakan dua perintah yang tidak salah. Salat tanpa kepedulian sosial adalah tidak bermakna. Oke, next untuk materi ketiga. Materi ketiga tentang uswah Islamiyah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Materi ketiga saya akan ambil alih itu tentang uswah Islamiyah. Di sini kami memaparkan uswah Islamiyah itu yang bisa diartikan sebagai persaudaraan. Yang mana artinya ukhuwah menurut Islam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah
keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Di atas telah dikemukakan arti ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang memperjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama itu ukhuwah ubudiyah atau saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah ihsaniyah atau basyariyah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara. Lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah wadaniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir itu ukhuwah fidin al-Islam, persaudaraan antar persamaan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah atau wafatku. Nah, tidak hanya tentang persaudaraan, di sini ada fenomena tentang ukhuwah Islamiyah di dunia Islam saat ini. Muslim telah diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menggolok-golok kaum yang lain, atau karena boleh jadi mereka, atau juga bisa dengan yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan memuji perempuan lain. Boleh jadi perempuan lebih baik dari perempuan yang lain. Janganlah kamu saling mencelah satu sama lain. Panggil adalah yang baru setelah beriman. Dan barang siapa berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagaimana prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagai yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memamerkan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berfirman, taubatlah Maha penyayang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir dengan derajat hasan, jika pernah di antara sesama muslim melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk bertaubat. Manusia juga dikaruniai oleh Allah dan berbeda pendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat untuk bermusyawarah, sehingga betapapun ada perbedaan yang tajam, niscaya dapat diselesaikan dengan keriduan sesama muslim. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang kebersamaan dalam perbedaan. Itu materi ketiga. Silakan dilanjutkan untuk teman-teman menjelaskan kebersamaan dalam perbedaan. Kebersamaan dalam perbedaan. Manusia merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendiri. Ia membutuhkan orang lain agar dapat menjalani kehidupannya. Lalu, orang seperti apa yang dibutuhkannya? Apakah orang yang sama seperti dia, memiliki kelebihan dan kekurangan seperti dia, atau memiliki hal yang dimiliki yang sama seperti yang kita miliki? Tentunya tidak. Oleh karena itu, kita pasti membutuhkan orang yang memiliki hal yang berbeda dengan kita miliki. Oleh sebab itu, perbedaan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Perbedaan merupakan sunatullah. Sunatullah ialah hukum Allah di dalam kehidupan yang
bukan dibuat atau ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Landasan mengenai perbedaan yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Adapun penyebab timbulnya ketegangan dalam hubungan inter dan agama dengan antar umat beragama dan antar umat agama dengan pemerintah, yaitu yang pertama, sifat dari masing-masing agama yang mengandung dakwah dan misi. Di sini dapat diketahui bahwa masing-masing agama memiliki pedoman yang berbeda dan tentunya memiliki tujuan yang berbeda pula. Yang kedua, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama yang lain. Yang ketiga, para pemeluk agama tidak menahan diri sehingga kurang menghormati dan merendahkan agama lain yang pada saat ini sering terjadi. Dan yang keempat, curigaan masing-masing dari pihak lain. Dan yang kelima, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Di sini sering terjadi, apalagi pada saat perkuliahan atau pembelajaran di sekolah dan di kelas, yang mana banyak yang tidak menghargai pendapat, dia lebih mementingkan pendapatnya tanpa menghargai pendapat yang lain. Sekian. Oke, lanjut. Itu tentang Islam dan politik akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Islam dan politik. Di sini ada titik semu Islam dan politik. Salah satunya yaitu sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Yang ketiga, sehingga politik tidak dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan semata. Yang keempat, dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang saya bacakan tadi merupakan salah satu titik semu Islam dan politik. Selanjutnya, Islam dan politik mempunyai titik singgung erat. Bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Agama secara hakiki berhubungan dengan politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum. Perbuatan oleh rakyat dianggap dosa, seperti sodomi dan incest, sering tidak legal. Seringkali agamalah yang memberi legitimasi kepada pemerintah. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat, dalam masyarakat, industri maupun non-industri. Sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Sedikit atau banyak sejumlah pemerintah di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan politik. Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan hanya akan mengaburkan makna secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap politik secara luas akan memperjelas korelasi dengan Islam. Di dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama, teologi ke dalam politik muncul ke permukaan dengan jelas menjelang berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi sejak Perang Siffin pada tahun 657. Suatu perang saudara yang melibatkan khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib dan pasukannya melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria yang mempunyai hubungan keluarga dengan Utsman bersama dengan tentaranya. Peristiwa ini melahirkan 3 golongan umat Islam yang masing-masing dikenal dengan nama Khawarij, Syiah, dan Sunni. Pengaruh hubungan politik dan agama dalam kehidupan
bernegara. Bidang politik sangat diperlukan, namun secara semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Pada agama ada suatu kalimat yang membuat dan merupakan konsep awal politik, yaitu Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat, dan ketidakadilan ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Jadi di sini kan kita telah menjelaskan tentang materi kita Islam dan peran nyata sosial. Nah, di sini juga ada kaitan dari materi kita itu tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, berkaitan juga dengan peran masjid dalam pembinaan umat. Terus dilanjutkan dengan ukhuwah Islamiyah, kemudian kebersamaan dalam perbedaan, dan Islam dan politik. Nah, di sini kaitan dari Islam dan politik berdasarkan Islam dan peranata sosial itu sangat penting. Karena menurut pribadi nih, ini terlebih nggak sih? Jadi terbentuklah yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tuh berasal awal mulanya dari politik. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan dari 5 materi dengan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi sudah disatukan. Nah, di sini kita akan menyimpulkan jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama itu tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, di mana salah satu anggota atau salah satu manusia makhluk Tuhan itu menjalin kaitan dengan makhluk sosial lainnya untuk menjadi salah satu keluarga yang sakinah. Nah, di sini sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, atau damai. Berarti salah satu kondisi yang berada di sekitar kita ya. Terus mawaddah. Mawaddah itu berasal dari bahasa Arab juga, perasaan kasih sayang. Berarti menjalin salah satu kedamaian yang berdasarkan kasih sayang, kemudian dengan rahmat yang berasal dari bahasa Arab juga yang artinya adalah apapun rahmat, rezeki, dan karunia. Berarti salah satu karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kedamaian untuk menyatukan perasaan kasih sayang mereka dan peran masjid dalam pembinaan umat. Itu disimpulkan berdasarkan fungsi dasar sangat utama adalah sebagaimana pembelajaran ilmu-ilmu agama bagi umat Islam belajar adalah hak dan kewajiban. Kemudian untuk ukhuwah Islamiyah itu dapat disimpulkan dari beberapa poin, salah satunya itu kita ambil dari poin ketiga, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Nah, kemudian tentang kebersamaan dan perbedaan. Di sini kalau disimpulkan tentang kebersamaan dan perbedaan itu tuh kita tidak boleh memandang perbedaan antara satu sama lain, antara individu kita tidak boleh memandang itu. Yang penting itu adalah kebersamaan kita. Meski seandainya ada yang non-muslim di sini, jadi kita tuh tidak boleh mengasingkan mereka salah satunya. Terus kemudian untuk Islam dan politik disimpulkan ini mempunyai titik singgung yang erat bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Nah, di sini peranan politik sangat berpengaruh kepada Islam dan peranata. Oke, teman-teman, itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan.
Dan ini adalah hasil diskusi kita hari ini, dan ini adalah materi yang telah kita ambil dari berbagai sumber berbeda-beda. Nah, terima kasih atas waktunya. Mungkin sampai di sini saja. Saya selaku moderator dan pembuka sampai penutup. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyajikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.